Ya, Pak Rizal Ramli, ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan sebuah legasi dari pemerintahan Joko Widodo yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kemudian juga tadi disampaikan dari pihak dari DPR, kemudian juga dari pengusaha, bahwa ini merupakan jalan terang dan ini juga merupakan infrastruktur. Apakah ini masih tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh seorang begawan ekonomi seperti Bang Rizal Ramli? Apa tidak sesuai juga ini dengan pola pikir Anda, Bang Rizal? Sebetulnya sederhana. Performance kan bisa diukur. Pengangguran berkurang banyak apa tidak, pertumbuhan ekonomi apa tidak, ada apa enggak. Ya, selama pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi makin merosot dan solusinya itu bukan hanya soal birokrasi. Birokrasi yes, banyak birokrasi kita yang brengsek, memang perlu di streamline. Tapi di undang-undang ini dikatakan bahwa birokrasi akan justru dipersingkat, Bang. Justru birokrasi yang tumpang tindih ini justru akan dicabut, Bang, dengan undang-undang ini. Kalau itu namanya streamlining. Kalau streamlining saya setuju kok. Memang birokrasi kita brengsek dan sebagainya. Tetapi yang orang lupa adalah undang-undang ini tidak akan mampu menciptakan lapangan kerja seperti pidato Pak Jokowi. Ya, tadi saya katakan kami pemerintahan Gus Dur 1 tahun 5 juta. Pak Jokowi kenapa hanya 1 Bang tidak mampu juta menciptakan lapangan kerja? Tadi disampaikan oleh Bang Misbakun tadi bahwa ada kok penyederhanaan, misalnya untuk food and beverage nggak perlu lagi mereka mendaftarkan izin itu bayar, kemudian juga ada beberapa prosedur-prosedur memudahkan seseorang untuk membuka usaha sehingga bisa membuat lapangan kerja. Saya setuju. Saya setuju bahwa beberapa dari kemudahan-kemudahan dan streamlining itu akan membantu bisnis. Tapi bahwa itu akan mampu menciptakan lapangan kerja yang besar, saya nggak percaya karena kebijakan ekonominya super konservatif. Ya, terlalu banyak ngutang sehingga dana disedot oleh setiap penerbitan SUN. Sehingga uang yang beredar tahun semester ini, semester kemarin cuma 4% kok tambahan kredit. Kalau mau ekonominya tumbuh, lapangan kerja tinggi, pertambahan kredit harus sekitar 16-18%. Ya, justru karena kebanyakan utang, untuk membayar utang itu harus nyedot likuiditas lewat penerbitan SUN, itu mengurangi kredit yang beredar di masyarakat. Jadi yang saya mau katakan banyak cara untuk menciptakan lapangan kerja itu sudah dibuktikan oleh Rizal Ramli zaman Gus Dur. Omnibus ini bukan satu-satunya solusi. Nah yang kedua seperti saya katakan banyak yang sangat menguntungkan oligarki. Nah tidak ada pemerintah di dunia yang bilang demi investor. Cuman di Indonesia doang. Harusnya demi rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bahwa kita perlu investor, yes. Tetapi kita perlu investor yang naikin nilai tambah, ada transfer of technology, bukan yang mau mengeksploitasi sumber daya alam kita. Karena pada dasarnya apa yang terjadi ini bisa adalah Pigai katakan sebagai penjajahan baru. Saya bilang Pigai kamu terlalu kasar. Ini neokolonialism, ya kan? Di mana sebagian oligarki makin lama makin super kaya, rakyatnya makin miskin. Ya, karena solusinya hanya dengan regulasi, bukan solusinya itu dengan strategi dan policy di dalam makroekonomi, di dalam corporate sector dan sebagainya. Artinya undang-undang ini menurut Bang Rizal Ramli tidaklah dibutuhkan. Silakan Bang Misbakun. Yang kedua adalah cacat hukum. Prosesnya ini totally cacat hukum dan menurut saya ya memang harus dibatalkan. Terima kasih. Silakan Bang Misbakun. Gini Tisa, kalau mengatasi kesenjangan, Pak Jokowi ini berhasil menurunkan Gini ratio. Pasti Bang Rizal tahu bahwa ukuran kesenjangan kita itu kan diukur. Pemerintah Gus Dur Gini ratio paling rendah. Paling rendah pemerintahan Gus Dur di dalam mengurangi Gini ratio. Lanjutkan Pak Misbakun. Dari Pak Jokowi ini kan mewarisi pemerintahan dari Pak SBY, bukan dari Gus Dur. Jadi Pak Jokowi itu mewarisi dari 0,41, berhasil diturunkan sekarang pada kisaran 0,8, 0,7. Lah ini menjadi target pembangunannya Pak Jokowi, Gini rasio yang menurun. Dan terjadi
penurunan karena pemerintah menggelontorkan begitu banyak program-program yang berkaitan dengan subsidi di bidang sosial yang membantu rakyat-rakyat yang selama ini kurang mendapatkan keuntungan dari proses pembangunan itu dibantalin dengan program-program yang sangat spesifik mengena mulai dari sekolah, bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan ketenaga kerjaan melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Sembako Murah, dan sebagainya. Lah, ini semuanya bagian dari upaya untuk mengatasi kesenjangan itu. Lah, tadi saya ingin memperkuat bahwa pemerintah tidak sedikit pun ingin menyusahkan rakyatnya. Ini adalah sebuah niat baik. Tentunya niat baik ini juga datang juga dari pengusaha, menjadi sebuah niat baik antara pemerintah dan pengusaha. Sehingga tidak memanfaatkan celah-celah di undang-undang ini sehingga nanti yang ada yang merasa dipersulit dengan adanya undang-undang ini. Bentar, itu kalimat yang cukup menarik, tidak memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang ini. Anda sebagai DPR mengakui apakah ada celah-celah dalam undang-undang ini? Semua undang-undang pasti ada celahnya. Celahnya di mana, Bang, kalau untuk poin ini? Contoh, kalau kemudian kita ingin mem-PHK karyawan, tentunya di undang-undang baru ini harus dengan niat pengusaha. Kalau memang dia ingin mem-PHK, PHK-nya harus sesuai dengan aturan. Menempatkan para pekerja itu pada posisinya. Jangan kemudian memanfaatkan celah penurunan dari 32 menjadi 25, seakan-akan kemudian pengusaha itu memanfaatkan dengan seenaknya. Tidak, hak-hak itu harus tetap normatif, harus tetap dijalankan. Lah, niat baik ini harus juga datang dari pengusaha. Tapi yang paling utama adalah contoh tadi, apakah ini demi investor? Apakah kemudian bernilai tambah yang tadi disampaikan oleh Bang Rizal? Perlu diketahui bahwa rebutan investasi ini kan sedang terjadi di dunia. Apakah orang memilih Vietnam, apakah memilih Thailand, atau memilih Kamboja yang menjadi orang baru di dalam dunia investasi? Lah, kita harus memperhatikan bahwa puluhan tahun kita itu mempunyai banyak keluhan dari para investor. Bagaimana kalau tadi yang dikatakan oleh Bang Rizal, bagaimana eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Banyak aturan yang mengenai lingkungan hidup yang kita berikan, dan kemudian bagaimana reklamasi itu dijalankan dengan baik oleh kemudian para penambang yang baik. Para investor sektor pertambangan ini juga mempunyai itikat baik, mempekerjakan banyak orang. Ingat bahwa tiap tahun ada 2,9 juta rakyat Indonesia yang butuh pekerjaan. Setiap tahunnya bertambah. Bagaimana mengatasi ini? Dan negara harus hadir mengatasi ini. Baik. Jadi bisa dikatakan bahwa ini bentuk negara untuk hadir begitu ya? Penting. Iya, mencatat. Dan ini adalah sebuah niat baik. Nggak ada niat sedikit pun dari pemerintahan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi ini mempunyai keberanian melakukan reformasi secara struktural. Kita dapat poinnya. Ini adalah sebuah niat baik dari pemerintah, dari Presiden, dari DPR juga untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi Pak Misbakun tadi mengakui bahwa sebetulnya memang ada celah yang bisa dipergunakan, dimanfaatkan oleh bahkan pelaku usaha atau pengusaha. Kita tanya komitmennya kepada pelaku usaha atau pengusaha. Pak Haryadi Sukamdhani, bagaimana komitmen dari pelaku usaha tidak memanfaatkan celah-celah yang ada? Sebelum ke komitmen, saya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Bang Rizal tadi ya, karena Bang Rizal menyebut-nyebut selalu di zaman Gus Dur penciptaan lapangan kerjanya besar dan sebagainya. Nah, mungkin kami ingin menyampaikan juga pada waktu Gus Dur menjadi presiden tahun 99, pada saat itu industri padat karya kita itu masih cukup baik. Dan pada waktu itu upah minimum kita juga masih di bawah 1 juta. Penyerapannya cukup baik sehingga tadi kalau kita bicara di I-core-nya dan di pembentukan GDP-nya itu hampir berimbang, Mbak. Kalau saya tidak salah I-core-nya di sekitar 4,6, GDP-nya 4,5%. Jadi kondisi waktu itu cukup baik. Nah, tapi ke sini setelah 10 tahun trennya itu menjadi berbalik. Jadi dengan adanya peningkatan di biaya ketenaga kerjaan kita, sehingga dan itu tidak sesuai dengan output daripada produktivitasnya, Mbak. Nah, ini yang mengakibatkan memang akhirnya orang enggan gitu loh untuk apalagi masuk ke sektor padat karya. Nah, saya juga perlu jelaskan, Mbak, komposisi tenaga kerja kita itu 57% itu adalah tamatan SMP ke bawah. Nah, ini kan juga jadi masalah. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ada realita yang harus kita lihat, kita potret dengan objektif, dan dari situ kita akan melangkah mau kemana.
mana begitu. Nah tadi disebut-sebut masalah komitmen ya, tadi saya sampaikan juga. Kalau masalah komitmen itu kan sekarang aturannya jelas Mbak. Nggak mungkin lah kalau misalnya orang mau melakukan sesuatu yang akibatnya justru itu juga akan disorot oleh banyak pihak. Nah kembali lagi kepada semuanya itu kan kembali kepada kondisi masing-masing perusahaan. Kenapa dari 32 jadi 25? Karena memang kenyataannya tidak ada yang sanggup bayar 32 kali bulan gaji. Nah ini juga perlu dilihat secara objektif juga. Jadi saya rasa tidak pada posisi juga untuk dari si baik pengusaha atau investor itu untuk mencoba mencari celah untuk keuntungan sendiri. Walaupun itu mungkin ada, itu pun akan menjadi sorotan karena sekarang juga kontrol sosialnya kan juga besar Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryadi Sukamdhani, terima kasih juga Pak Rizal Ramli dan juga Pak Misbakun sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya. Terima kasih kembali. Selamat sore.